Ya, shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan kita udah beberapa hari ini terus ya diingatkan dari Kejadian 21 ayat 1 sampai 2 kita mau baca. Saya akan bacakan Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya, kita tahu banget ini kisah tentang Sarah dan Abraham yang sudah lanjut usianya dan mendapat janji Tuhan, ya. Kalau nggak salah waktu itu Abraham umur 75 tahun dapat janji Tuhan, dan di umur yang hampir 100 tahun janji itu digenapi. Ini bukan waktu yang sebentar ya. Kalau kita ya sendiri yang ngalamin, saya ngebayangin kalau saya yang ngalamin gitu. Dan memang ini pada saat Abraham dan Sarah dapat janji Tuhan, dan ini pun juga sebelum digenapi betul-betul ada drama-drama kan. Ada yang mereka berpikir jangan-jangan Eliezer, jangan-jangan bukan dari perempuan dari kandungan Sarah, bisa aja dari perempuan yang lain, yang penting anaknya Abraham. Ini ada banyak drama gitu loh. Tapi apapun itu Alkitab tetap mencatat bahwa Abraham itu terima janji Tuhan sesuai dengan apa yang dia percayai. Nah, ini jadi ini menarik bahwa lewat pesan Tuhan minggu ini Tuhan lagi ingetin sama kita gini. Mungkin setiap kita masing-masing punya pergumulan, punya sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan, ada janji Tuhan yang memang kita lagi tunggu-tunggu. Tapi intinya adalah Tuhan ingatkan, mau 25 tahun, mau 13 tahun, mau 10 tahun, mau berapa tahun pun Tuhan pasti genapi. Karena dia bukan Tuhan yang suka bohong, dia bukan manusia, dia gak pernah ingkar janji. Itu aja yang perlu ingat, kita taruh di hati kita bahwa Tuhan gak pernah lalai dengan janjinya. Nah, apakah dengan Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya berarti bahwa semua orang pasti terima janjinya? Nah, itu dia kan, dari kemarin kita diingatkan gak semua orang terima janji juga. Walaupun Tuhan gak pernah ingkar, tapi pada kenyataannya ya dari pihak Tuhan gak ada yang salah. Nah, yang problemnya kan selalu ada di pihak kitanya, ya kan? Nah, ini juga yang terjadi sama bangsa Israel ketika Tuhan berbicara kepada Musa menjanjikan bahwa nanti nih keluar dari Mesir semua masuk ke tanah perjanjian. Ini udah janji Tuhan, masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Pertanyaannya adalah gini, yang angkatannya Yosua dan Kaleb itu yang keluar dari Mesir, betul semuanya terima janji Tuhan? Enggak kan? Mereka kurang lebih 2 juta orang mereka gak terima. Karena gara-gara yang Musa bilang, coba 12 pengintai lihat nih situasi kondisi tanah yang dijanjiin sama Tuhan tuh. Berlimpah susu madunya gak? Coba 12 orang dipilih untuk lihat. Nah, ternyata dari 12 orang ini ternyata kan cuma 2 orang aja yang ya benar ini dari Tuhan. Mau tantangan, mau pergumulan, betul ini janji Tuhan. Kita pasti masuk karena Tuhan janji. Nah, ternyata kan gara-gara 10 orang yang gak percaya, yang ragu-ragu, nah akhirnya dari segitu banyak 2 juta orang akhirnya gagal masuk ke tanah perjanjian. Jadi walaupun janji Tuhan nyata betul, masalah terima janjinya itu ada di keputusannya kita, ya, ada di pihak kita. Nah, oleh karena itu kita diingatkan bahwa kalau kita dapat pesan, dapat janji Tuhan, baik itu melalui nubuatan, melalui pesan demi pesan yang kita dengar setiap minggu, atau memang ada yang Tuhan taruh di dalam kita, pesan itu Tuhan kasih benih. Nah, makanya benih ini kan mesti dipelihara, mesti dierami istilahnya. Nah, persoalannya gini. Orang yang terima janji, orang yang terima pernyataan Tuhan ini, ada yang kalau orang itu betul percaya, yes, ini janji dari Tuhan. Nah, orang yang percaya bahwa itu dari Tuhan, dia pasti akan mengerami. Saya percaya pasti orang ini akan mengerami, orang ini mulai serius dengan benih ini. Tapi kalau orang yang dengar,
oh iya benar itu buah saya. Tapi nggak melakukan apa-apa. Itu masuk kategori saya bilang itu nggak percaya sebetulnya. Kalau percaya pasti dia pelihara itu benihnya. Orang yang tahu nih bahwa dia lagi hamil, pasti dia pelihara. Dia pasti jaga ini, jaga itu, begini, begono. Seluruh sikap hidupnya akan berubah hanya karena ada benih di dalam rahimnya. Tapi kalau orang yang hamil nggak ya? Gue bunting nggak dia gitu? Ya kalau nggak yakin ya udah jalan lagi seperti biasa gitu. Nah ini dari pesan Tuhan ini jadi saya melihat gini. Kemarin juga sempat Pak Ishak juga sempat sampaikan tentang bahwa ada murid-murid Yesus juga yang dapat janji dari Tuhan. Bahwa tunggu ya di Yerusalem nih, nanti kamu akan terima Roh Kudus gitu. Nah ada janji nih dari Yesus buat murid-murid tentang Roh Kudus. Nah begitu terima tentu ada masa penantian kan. Semua orang yang terima janji pasti harus ada masa penantian. Nah di masa penantian ini kita mau melakukan apa? Sampai digenapi firman-Nya, janjinya digenapi kan kita nggak tahu kapan. Waktunya berapa lama nggak tahu. Nah selama kita tahu itu janji Tuhan buat kita, buat saya. Nah seberapa apa yang kita lakukan di saat penantian ini. Nah ini yang dari apa yang dijanjikan Yesus kepada murid-murid tentang Roh Kudus. Nah kita mau belajar dari sini ya. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 ya. Nah jadi Tuhan Yesus sebelum naik ke surga dia menjanjikan tentang Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima Roh Kudus dan sebagainya. Nah apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat terima janji itu? Nah judul perikopnya adalah Rasul-Rasul menanti-nanti ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ada Petrus, ada Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus, Simon dan juga Yudas. Mereka semua, ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah di saat penantian mereka dapat benih janji dari Tuhan Yesus yang gak tahu bentuknya kayak apa, kapan datangnya dan sebagainya. Mereka semuanya gak ngerti apa-apa. Yang mereka cuma tahu bahwa akan terjadi di Yerusalem. Tapi seperti apa mereka nggak pernah tahu. Nah, tapi yang mereka lakukan apa? Lalu ya udah janji, ya udah kita sekarang mulai lagi kita mancing, kita berkegiatan. Enggak. Ternyata mereka melakukan apa? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka serius. Nanggepin janjinya Tuhan Yesus ini mereka serius. Nah, dari sini saya belajar gini. Kita mau belajar sama-sama bahwa apa sih itu yang namanya bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama ya. Yang pertama adalah bertekun. Nah, bertekun ini dalam bahasa aslinya proskartereo ya, proskartereo. Ini punya arti gini. Ini bukan gini, bertekun gini. Wah, udah ya kita datang ke gereja tekun di gereja wah, tekun rajin pokoknya datang gitu. Bukan, ternyata mengandung arti gini. Menyibukkan diri. Memusatkan pikiran. Bertahan dalam kondisi siap terus menerus. Nah ini artinya ini bukan sikap yang biasa-biasa. Ini berarti ini mereka punya satu sikap yang serius nanggapin firman Tuhan. Janji Tuhan ditanggapi dengan serius. Mereka menyibukkan diri. Menyibukkan diri dengan apa? Dengan perkara-perkara rohani. Dia gak sibuk mancing. Dia gak sibuk melakukan ini dan itu. Jadi artinya ada sebuah attitude, ada sebuah sikap yang dia tanggapi ketika mereka dapat janji Tuhan. Dan artinya murid-murid mungkin mulai mereka tinggal di dalam firman Tuhan, mereka mulai tinggal di dalam Tuhan, mereka sungguh-sungguh bertekun, mereka memusatkan pikiran mereka untuk perkara yang Tuhan janjikan itu. Mereka mulai menyibukkan diri dengan apa yang nanti Tuhan mau janjikan. Itu tanggapan yang sungguh serius gitu loh. Nah, mereka ini gini, wah jangan-jangan nih
Kayaknya bakal begini deh. Kayaknya bakal terjadi kayak gini. Enggak cuma mengira-ngira. Nah kita kan sering kali gitu. Banyak orang yang terima nubuatan misalnya. Kamu bakal gini. Nah langsung mulai, wah kayaknya gini deh. Kayaknya gitu. Bukan bertekun di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kita mulai merancang-rancang. Jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Nah ini yang jadi kadang-kadang gini. Anak-anak Tuhan. Kalau sampai kejadian, haleluya. Kalau sampai gak kejadian, gak sampai digenapi, kita bilang, ya mungkin ini bukan rencana Tuhan. Paling gampang bikin alasan bukan rencana Tuhan. Ya, nah jadi yang Tuhan inginkan dari kita ketika kita dapat janji Tuhan yang mungkin kita juga bentuknya kayak apa sih? Nah, maksud Tuhan apa sih? Gak ngerti gitu loh. Tapi saya tahu ini Tuhan bicara buat saya. Ini pesan Tuhan nih betul-betul buat saya nih. Cuman bentuknya kayak apa kita gak tahu karena memang masih berupa benih. Nah ini yang dilakukan sama murid-murid, mereka tinggal. Mereka tinggal di dalam firman Tuhan. Mereka memusatkan pikiran kepada apa yang dijanjikan Tuhan. Nah kenapa kita harus bertekun? Kenapa kita harus memusatkan pikiran? Kenapa kita mesti ada di dalam firman Tuhan? Karena gini. Manusia itu semuanya, semua manusia cenderung untuk ini, mudah teralihkan, terdistract, mudah menjadi lemah, betul? Karena apalagi gini, orang menjauhkan pertemuan ibadah, orang jarang ibadah cuma sebulan sekali, terus benih ini dia pikir bakal jatuh dari langit jadi sesuatu, ya enggak. Ya, jadi karena apa? Banyak hal yang kita bisa menjadi manusia bisa jadi lemah, bisa teralihkan, bisa mulai ragu-ragu, ya pokoknya bagaimana musuh pun tahu ini orang nggak boleh terima. Anak-anak Tuhan tuh nggak boleh terima janji Tuhan. Begitu anak-anak terima janji Tuhan, wah bisa jadi luar biasa. Bagaimana musuh berusaha untuk anak-anak Tuhan tidak terima janji Tuhan. Nah ya ini jadi makanya kenapa ketika kita terima benih janji Tuhan, kenapa memang harus fokus, kita mulai menyibukkan diri dengan yang dari Tuhan, mulai bertekun di dalamnya, itu karena memang itulah bisa janji Tuhan bisa gugur hanya karena kita menjadi lemah. Apalagi sosial media. Apalagi kalau ada pernyataan, ada statement-statement yang dibuat sama orang-orang yang, wah dia pendeta loh. Dan dengan bukti-bukti, ya beberapa hari terakhir ini kan, bagaimana di media sosial beberapa hamba Tuhan mulai menyatakan bahwa perpuluhan itu nggak perlu, gitu kan? Nah ada orang yang, iya benar, yes tuh, berarti kita selama ini salah gitu kan? Nah kenapa nggak bertekun lagi? Kenapa nggak belajar lagi firman Tuhan? Jangan-jangan dia yang salah. Bisa begitu kan? Jadi jangan selalu semua apa yang dimakan ditelan bulat-bulat. Nah, atau paling enggak tanya kayak sama gembala gitu. Jangan, berarti selama ini salah nih. Nah, ini kecenderungan manusia. Mudah teralihkan, mudah dipengaruhi. Nah, oleh karena itu ketika Yosua yang akhirnya menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Pesan Tuhan apa sama Yosua? Perkatakan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya kamu berhasil dan beruntung. Kenapa? Orang bisa lemah ya. Kan Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Wah orang bisa mulai gak kuat, mulai bisa gak teguh. Dan itu terjadi sama bangsa suku Israel yang 2,5 suku yang minggu lalu kita dapat pesan Tuhan ini. Bisa terjadi. Udah tinggal selangkah lagi mau nyebrang. Dipimpin sama Yosua nyebrang masuk ke tanah perjanjian. Mereka akhirnya berhenti di seberang. Gak mau nyebrang. Mereka memilih ini aja. Teralihkan hanya karena wow. Tanahnya bagus banget. Subur banget. Gede banget. Wow. Mudah teralihkan. Hanya karena tinggal sedikit lagi bisa teralihkan. Nah makanya Tuhan ingatkan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu yang menjadi pegangan kita di mana pada saat kita merenungkan firman Tuhan itu mulai belajar, bukan baca ya. Ini bukan baca loh. Merenungkan firman Tuhan dan mulai mempelajari. Maka Tuhan, orang yang terus-menerus belajar untuk mengenal Tuhan
Tuhan akan kasih pewahyuan. Nah, pengenalan kita akan Tuhan itu akan membuat iman kita bertumbuh. Nggak mudah terdistract, nggak mudah teralihkan, nggak mudah menjadi lemah. Tuhan tahu banget. Ini pesan Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya kamu berhasil. Perhatikan firman-Nya supaya kamu berhasil. Dan beruntung. Ini beruntung tuh bukannya hoki ya, ini bukan bicara hoki. Kalau bahasa aslinya beruntung itu sakal ya. Itu artinya supaya kamu berakal budi. Supaya kamu bijaksana. Supaya kamu paham, mengerti. Ini beruntung ini jadi gini, orang kalau udah terima janji Tuhan, kalau dia nggak bijaksana, ini bisa janji Tuhan pun juga bisa disalahgunakan, disalahartikan. Makanya kalau kamu udah berhasil, kamu mesti bijaksana, kamu mesti paham maksud Tuhan itu apa. Nah ini ya yang Tuhan ingatkan bahwa bertekun terus, apa sih maksud? Jadi kita belajar di rumah, oh berarti kita mesti ke gereja tiap hari, enggak. Belajar, punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Karena kita nggak ngerti maksud Tuhan apa kalau kita nggak belajar, ya. Nah jangan sampai akhirnya problem itu yang terjadi sama 2,5 suku Israel itu terjadi sama anak-anak Tuhan yang ujung-ujungnya nggak terima janji Tuhan. Nah, mungkin orang-orang kalau Tuhan janjiin gak ya, saya lagi pengen jual rumah nih, saya lagi pengen jual mobil nih, mau jual, janjinya mana? Nah, bisa aja Tuhan janjikan tahun depan, minggu depan akan ada pembeli, bisa aja Tuhan kasih janji buat kita. Tapi kalau nggak Tuhan janjikan, bagaimana kita tahu? Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Ini saya sangat suka dengan ayat ini ya. 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Dan jadi kasih karunia damai sejahtera itu bisa berlipat-lipat ganda untuk kita. Kalau kita belajar terus pengenalan akan Tuhan. Jadi benar-benar kita harus punya waktu yang khusus untuk kita mau belajar tentang Tuhan. Ketika kita penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, Tuhan bisa kasih pewahyuan, kita punya pengertian semakin luas, maka akan grace kasih karunia. Wah, kita lagi butuh uang, mau jual rumah nih, butuh uang, mau jual ini, jual itu. Kalau kita terus bertekun di dalam Tuhan, maka ada grace. Ada kasih karunia. Yang dikatakan multiplied. Yang terus menerus ditambahkan. Yang terus menerus dimultiplikasi. Kalau kita punya waktu, menyediakan waktu untuk pengenalan kita akan Tuhan. Nah, yang kedua tadi ya, kita balik lagi ke kisah para rasul. Jadi murid-murid para rasul pada waktu itu menanti-nantikan Tuhan. Mereka bertekun, mereka bersehati dalam doa. Nah dalam doa ini dalam bahasa aslinya adalah prosyokai, ya, prosyokai, place of worship. Jadi kalau kadang-kadang orang, kok gue gak terima janji tuh, kok hidup gue kayak gini, udah doa belum? Udah doa. Doa apa gitu loh. Kadang-kadang kita komplain sama Tuhan, mana Tuhan? Tuhan mana janjinya? Tuhan kenapa hidup saya kayak? Nah orang pikir dia udah doa. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ini. Dia pikir dia udah doa. Itu lagi yang namanya doa itu bukan masalah komplain. Nah, makanya di sini dikatakan sebenarnya gini, kalau kita mau doa sama Tuhan, masuk dalam penyembahan. Nah, penyembahan itu adalah sikap hati.
Ya bukan cuma sekedar lagunya harus lagu slow. Place of worship, bagaimana kita mesti mulai waktu kita menyembah Tuhan tuh artinya ada satu sikap hati bahwa Tuhan luar biasa, dia raja di atas segala raja. Kita ini cuma hamba. Ada sikap hati bahwa Tuhan bisa lakukan perkara-perkara yang ajaib. Kita percaya penuh sama Tuhan. Lakukan apa yang menurut Tuhan baik. Bukan maksain kehendak. Nah, jadi kalau kita mau menantikan janji Tuhan bukan mana Tuhan. Tapi ada penyembahan. Ada sikap hati yang kita mau terus-menerus menyembah kepada Tuhan bahwa Tuhan, apapun yang Tuhan rencanakan buat saya, apapun yang Tuhan janjikan buat saya, itu pasti baik buat saya. Nah, ini yang terjadi sama Maria, ibu Yesus. Dia terima janji Tuhan bahwa dia akan mengandung. Tapi dia bilang, tapi saya kan belum menikah. Sampai akhirnya dia bilang gini, aku ini cuman hamba. Jadilah menurut kehendakmu, Tuhan. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Wah, ini keren banget. Ya ini saya dapat ini waktu saya betul-betul ada di satu kondisi di mana saya, Tuhan, saya butuh pertolongan Tuhan. Saya perlu janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Nah, mau maksain, mau nangis, mau gimana, mau maksain kehendak, bukan begitu caranya. Sampai satu saat saya baca tentang Maria ya. Lalu Maria cuma bilang gitu, aku ini hamba. Jadilah menurut kehendakmu. Kapan janjinya mau digenapi, bentuknya kayak apa, seperti apa, janji. Jadilah kehendak Tuhan. Dan pada saat janji itu digenapi, saya terima apa aja karena saya hamba. Ngerti? Mau bentuknya kayak apa? Karena kita hamba, terima apa aja, nggak bisa komplain, nggak usah komplain. Nah, artinya pada saat kita berdoa itu ada satu sikap yang kehendak Tuhan lah yang terjadi. Dan ini juga terjadi sama Ayub ya, Ayub 1. Ayub 1 ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat yang ke-21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi ada satu sikap percaya penuh deh. Karena yang janji Tuhan, rancangan Tuhan udah pasti yang terbaik. Cuman bagian kita cuma minta sama Tuhan supaya ngerti, supaya bisa tangkap maksud Tuhan. Makanya harus bertekun di dalam firman Tuhan. Mesti terus menerus ada di dalam Tuhan dan kebenarannya. Ya, nah ini. Nah, itu juga yang terjadi sama Yusuf ya. Kalau dilihat-lihat bahwa Yusuf juga begitu dia dalam kondisi yang gak bagus ya, dia kan dari anak manja, terus akhirnya dia jadi pembantu di rumahnya Potifar. Dia bisa aja waktu melihat segala sesuatu bahwa ini kesempatan nih untuk bebas, untuk lepas nih dari untuk keluar dari rumah Potifar. Dia bisa aja lihat seperti itu. Tapi kesempatan yang dia lihat yang ditawarkan oleh istri Potifar, dia cuma ingat bahwa dia nggak akan pernah melakukan kesalahan sama Tuhan, karena dia tahu siapa dia dan siapa Tuhan. Nah, ini sikap yang luar biasa untuk menantikan janji Tuhan. Jangan merancang-rancangan sendiri lah gitu intinya. Nah, yang ketiga bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sehati. Ya, ini sehati, murid-murid Yesus semua sehati itu bisa berarti bahwa mereka satu pemikiran, mereka menantikan satu kebersamaan mereka. Tapi ada dalam arti yang lain adalah bersehati itu artinya gini, wholehearted, segenap hati. Nah, ini yang sangat dibutuhkan untuk kita terima janji Tuhan adalah kita jangan punya agenda yang lain deh. Betul-betul kita mesti punya satu kerinduan bahwa segala sesuatu yang Tuhan janjikan itu
kita nantikan aja. Udah nggak ada yang jangan-jangan begini, jangan. Nah, ini yang terjadi sama Abraham kan, Abraham sama Sarah kan. Wah, mulai terbagi pikirannya. Jangan-jangan nih bukan dari rahim saya tapi dari rahim gundik. Nah, jangan-jangan ini gitu. Nah, yang namanya wholehearted tuh segenap hati, pokoknya udah percaya aja deh. Kita nantikan aja janji Tuhan dan percaya penuh sama Tuhan. Nah, oleh karena itu 3 hal ini untuk kita bisa menanti-nantikan Tuhan, ya. Kita bertekun, artinya fokus sama Tuhan, terus kita dalam penyembahan, ya, dalam sikap hati menyembah, terus juga segenap hati buat Tuhan. Ini bicara apa? Kesimpulannya adalah gini, untuk bisa menerima janji Tuhan, kita harus bugar secara rohani. Kalau kita nggak bugar, selangkah lagi terima aja bisa gagal. Orang bisa mengalihkan, musuh bisa mengalihkan, kita bisa menjadi lemah. Nah, artinya mesti punya kebugaran rohani untuk bisa terima janji Tuhan. Artinya kita mesti memutuskan untuk punya waktu bersekutu dengan Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, betul-betul punya waktu untuk itu. Oh, berarti nggak bisa kerja dong? Kerja mah kerja, tapi ada waktu kan di rumah. Supaya kita nggak terus-menerus di depan TV, kan kita punya waktu untuk apa? Untuk belajar, mempelajari firman Tuhan. Nah, jadi mungkin ada orang yang lagi nunggu jodoh gitu ya. Nah, kalau Tuhan mau kasih jodoh itu bukan cuma sekedar laki-laki yang tampan, yang kaya, yang hebat, yang pelayanan. Nah, kadang-kadang kan kita udah punya standarnya gini, kalau pelayanan aja udah pasti dari Tuhan. Belum tentu. Banyak pelayan-pelayan juga yang palsu. Pokoknya yang penting mah nungguin dari Tuhan aja lah, udah gitu. Karena gini, kalau Tuhan kasih jodoh bukan cuma sekedar supaya kita nanti punya keturunan, bukan. Rancangan Tuhan itu yang luar biasa, bahwa Tuhan mau ada generasi-generasi ilahi. Tuhan mau orang-orang hebat yang akan menjadi penerus-penerus generasi ini ke generasi selanjutnya. Bukan orang cuma sekedar punya anak, banyak anak doang. Nah, jadi rancangan Tuhan, kalau Tuhan janjikan itu, janji Tuhan itu bukan semata-mata untuk supaya hidup kita lebih nyaman. Rancangan Tuhan adalah tentang Tuhan. Kita lihat sebagai ayat terakhir di 2 Petrus 1. Ya, yang tadi ayat 2 Petrus 1 ayat yang keempat ya. Dengan jalan itu ia telah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Nah, janji-janji itu buat apa? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi ini janji yang Tuhan kasih buat kita semuanya untuk pekerjaan Tuhan, untuk tentang Tuhan. Bukan untuk mencukupi hal perkara-perkara dunia yang keinginan-keinginan kita doang. Tapi semuanya untuk menjadi bagian, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi, di dalam rencana ilahi, di dalam Yesus Tuhan kita. Nah, oleh karena itu, biarlah melalui pesan Tuhan pagi ini kita mau belajar tanggapi. Kalau kita percaya ada janji Tuhan ya, walaupun kita belum yakin tapi di hati kita rasanya ini janji Tuhan. Belum kelihatan seperti apa. Kalau kita percaya, kita pasti punya waktu untuk ini. Berdoa, bisa bertekun, bersehati, berdoa. Seperti murid-murid Yesus. Dan sampai akhirnya gini. Akhirnya mereka terima gak janji Tuhan? Mereka semua penuh Roh Kudus. Mereka semua dibaptis Roh Kudus. Ya, 120 orang akhirnya yang penuh Roh Kudus. Mungkin ya, waktu terima janji ini, murid-murid Yesus bilang, "Hei, ada janji Yesus." Wah, orang-orang mungkin ada 1000 orang, 500 orang yang pernah ngalami mujizat Tuhan. Oh iya, janji Tuhan. Mereka datang sama-sama ke ruangan atas. Mungkin nih saya bayangkan gini. Tapi lama kok belum ada juga ya dari Kisah Para Rasul 1 ke Kisah Para Rasul 2 kok lama gitu ya. Mungkin banyak orang yang mundur. Sampai akhirnya sisa 120 orang mungkin. Nah, oleh karena itu
Jangan kita kemarin udah belajar tentang 2,5 suku yang tinggal sedikit lagi tidak terima, yang menjadi lemah, yang akhirnya punya agenda pribadi. Tapi biarlah setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Seperti rencana Tuhan untuk apa? Untuk mendapat bagian untuk perkara-perkara yang dari Tuhan. Demikian.